Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Walhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahi ala kulli hal. Walhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnati ila yaumiddin wa sallama tasliman mazidan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih menakdirkan kita untuk mampu menggerakkan langkah-langkah kita menuju majlisul ilmi, di mana dijelaskan dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan jalannya menuju syurga. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini asbab kita nantinya bisa bertetangga di jannah. Amin ya rabbal alamin. Dan dijelaskan juga bahwasannya majelis ilmu itu sebagaimana raudhah min riyadil jannah, yaitu taman daripada taman-taman syurga. Kenapa kemudian majelis ilmu dikatakan sebagai taman daripada taman-taman syurga? Karena di majelis ilmu itu kita akan pertama merasakan ketenangan. Ibarat kita pergi ke sebuah taman. Contoh misalkan kita jalan-jalan ke Bedugul gitu ya, di kebun raya gitu kan, atau di taman manapun gitu, kita akan merasakan ketenangan. Itu yang pertama. Karena itu sudah menjadi janji Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah hati kita ini menjadi tenang. Maka itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kemudian majlisul ilmi disebut dengan sebagai taman surga? Dari kemudian taman itu kita akan mendapati buah. Buah itu adalah ibarat setiap ayat dan dalil hadis-hadis yang dibacakan oleh dai, oleh khotib, oleh mubalik yang menyampaikan. Jadi anggapannya sebuah dalil ataupun kemudian ayat-ayat yang dibacakan itu adalah buah. Maka ketika kita melihat buah itu ada dua fenomena. Yang pertama adalah hanyalah orang yang melihat dengan seksama, dengan kemudian hanya mengaguminya saja. Anggapannya karena depan saya ini warna pink semua gitu ya. Anggapannya kita melihat stroberi gitu ya. Kita jalan-jalan ke Bedugul, kita lihat stroberi. Jadi orang yang pertama itu hanya orang yang mengaguminya saja. Wah, stroberinya warna pink. Stroberinya luar biasa. Wah, ini kayaknya enak nih. Itu golongan orang yang pertama. Tapi ada juga orang yang kemudian memetiknya. Dalam majlisul ilmi itu, orang yang memetik adalah orang yang mengambil setiap ayat, setiap dalil, setiap hadis yang dibacakan. Jadi akan dia ambil, dia ingat. Tapi ada yang cuma diambil, nggak diapa-apain. Maka golongan ketiga adalah orang-orang yang kemudian dikatakan orang yang sukses, ialah orang yang tidak hanya melihat, tidak hanya mengambil, namun juga dia memakannya. Sehingga buah itu memberikan manfaat kepada dirinya. Maka dalam majelis ilmu juga seperti itu. Ada orang yang cuman terpanah, ada orang yang cuman terkesima dengan ayat-ayat yang dibacakan, dengan dalil, oh Masya Allah, tabarakallah, ternyata Islam luar biasa. Ada juga orang yang mengambil, mengingatnya, tapi cuman diambil. Tapi mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ketiga, yaitu orang-orang yang mengambil dan juga mengamalkannya. Sehingga apa? Sehingga ketika dikatakan kita sudah bersyukur atas nikmat iman dan Islam, itu benar-benar kita tidak cuma omong kosong. Tapi benar-benar, ya Allah, terima kasih ya Allah, gara-gara iman ini ya Allah, saya masih bisa beribadah. Gara-gara Islam ini ya Allah, saya bisa hidup dengan damai. Itu. Maka dalam majelis ilmu itu yang perlu diperhatikan adalah apa yang kemudian kita bawa pulang gitu ya. Meskipun bawa pulang tetap bawa kotaan gitu kan, tapi yang lebih penting adalah bawa pulang adalah bawa ilmunya. Siap?
Ya, jadi itu sebagai pengantar. Dan ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita terus bahwasannya tadi yang pertama Allah akan mudahkan jalan kita menuju jannah. Yang kedua adalah setiap ayat, setiap dalil hadis yang dibacakan oleh para mubalik silahkan diambil dan juga nanti diamalkan. Taib. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masih tentang pembukaan saja ya, supaya nyambung gitu. Majtama'a qaumun fi baitim min buyutillah. Barang siapa yang berkumpul daripada dari rumah-rumah Allah, beberapa ahli mufassir, beberapa ahli hadis menjelaskan bahwasannya maksud rumah daripada rumah-rumah Allah adalah masjid musholla, tapi juga bisa dikatakan rumah atau misalkan gedung seperti gedung ini yang dikhususkan untuk kemudian beribadah, dikhususkan untuk majelis taklim, majelis zikir dan lain sebagainya. Apa yang kemudian Allah berikan? Yang dia kerjakan adalah yatsluan kitab Allah wa yatadarasuna bainahum. Dia membaca Al-Qur'an, kemudian dia mempelajari ayat-ayatnya. Permasalahan kita saat ini, kita masih di tahap Al-Qur'an itu hanya dibaca, belum kemudian ditadabburi, belum kemudian diamalkan. Kalau seandainya kita itu sudah sampai di level mengamalkan, maka kita sudah pantas disebut sebagai ahlul Quran. Karena dijelaskan inna ahlal Quran ahlullah. Sesungguhnya ahli Quran itu adalah saudaranya Allah. Jadi luar biasa itu levelnya. Dan hak kita terhadap Al-Quran sebenarnya seperti itu. Jadi tidak hanya dibaca, tidak hanya dihafalkan, tapi juga melainkan ditadabburi, ditafakuri, dan yang paling penting adalah diamalkan. Apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang seperti kita ini? Yang pertama adalah nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan kepadanya rasa tenang. Jadi harusnya ketika ngaji fokus ya. Jangan kemudian mikirin yang lain. Meskipun di rumah jemuran belum diangkat, biarin dulu. Ya, biasanya itu setan bisikin. Tadi air sudah dimatiin belum ya? Ntar dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, kita mau ngaji dulu. Kita harus tenangin pikiran kita. Ya. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah, dan Allah akan curahkan kasih sayangnya. Jadi ini kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang makin disayang Allah Subhanahu wa taala. Tahu bedanya kasih dengan sayang enggak, Bu? Enggak tahu ya? Saya kasih tahu ya. Jadi kasih itu, ini katanya Kiai Haji Zainuddin MZ ya, dai 1000 umat katanya. Kasih itu belum tentu disayang, tapi kalau disayang biasanya dikasih. Contoh, ibu misalkan habis belanja di pasar, ya sepi, tiba-tiba pas mundur ada orang pakai baju biru. Akhirnya ibu kasih tuh duit 1000. Ibu sayang nggak kira-kira? Belum tentu kan? Tapi kok dikasih gitu. Tapi kalau disayang itu biasanya dikasih. Kalau disayang biasanya dikasih. Ibu punya anak gitu ya. Anak minta apa aja, kira-kira dikasih nggak? Dikasih. Kalaupun tidak dikasih karena disayang. Contoh lagi anak. Ibu beli mie ayam sama anaknya dibeliin bakso. Mie ayamnya ibu pedas banget. Anaknya minta. Kira-kira dikasih nggak? Enggak. Jadi perbedaan kasih dengan sayang itu, kalau dikasih belum tentu disayang. Kayak kalau orang kita lihat sekarang ada orang-orang yang kehidupannya kok jauh banget dari Allah, doyan maksiat gitu ya. Tapi kok dikasih, itu belum tentu disayang gitu ya. Ya rugi kita kalau iri sama orang-orang kayak gitu. Karena yang dikasih belum tentu disayang. Karena Allah memberikan dunia itu kepada yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Tapi kalau disayang biasanya dikasih. Kalaupun nggak dikasih karena disayang. Jadi itu rumusnya. Jadi kalau dikasih belum tentu disayang. Kalau disayang biasanya sih dikasih. Kalaupun nggak dikasih karena disayang. Ada beberapa orang yang memang nikmatnya itu ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dia benar-benar bisa merasakan yang namanya nikmat nantinya berjumpa dengan Robnya. Wa ilaina turja'un, dan kepadanya lah dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia itu adalah bukan tempat kita tinggal. Dunia itu tempat kita meninggal. Ya. Jadi misalkan kita pun anggapannya di Bali ya, kita pun belum bisa memprediksi kita ini meninggal di Bali atau enggak. Kan kita nggak bisa memprediksi. Boleh jadi kita lagi pergi haji atau umroh meninggal di sana kan gitu.
Saya punya guru itu, Yai Soleh Wahid itu bilang, beliau itu sudah hampir 17 bulan nggak bisa rukuk, nggak bisa sujud. Karena dia pingin nemenin istrinya untuk bisa berangkat haji, akhirnya beliau paksakan. Ya, ada kemungkinan ketiga katanya, beliau cerita. Yang pertama, nyetor nyawa, dan itu yang memang beliau inginkan gitu ya, sebagaimana Kiai Haji Maimun Zubair, dan Masya Allah Tabarakallah, itu kuburannya kata Ustadz Hadi Hidayat kemarin datang itu, dia cerita beliau datang ke Baqi itu di saat siang hari. Siang hari itu kalau kita pernah umroh ya, mudah-mudahan semua bisa haji dan umroh, amin. Jadi siang hari itu adalah momen tidak boleh kemudian orang berkunjung. Jadi Ustadz Adi itu bisa masuk karena dapat kekhususan, masuk ke sana, dan ternyata di sana wangi sekali. Kalau misalkan masih banyak orang, oh mungkin ini parfum dari orang. Tapi ketika ke makamnya Kiai Haji Maimun Zubair, itu wangi sekali. Dan itulah kemudian salah satu fadilah kalau meninggal di sana, apalagi sampai dikuburkan di Baqi, maka insya Allah itu yang pertama kali di Arafah sana, di Padang Arafah nantinya, yang pertama kali akan masuk ke dalam surga. Kayak Masya Allah Tabarakallah. Itu kisah beliau. Dan yang kedua kisah beliau itu, beliau bilang ya jalan saja. Kalau misalkan harus bayar skuter, harus bayar ini, ya jalanin saja. Dan yang ketiga adalah beliau sembuh, kan seperti itu. Dan ternyata Masya Allah Tabarakallah, beliau sembuh ketika perjalanan menuju hajinya untuk mengantarkan istrinya. Maka jamaah sekalian, ini masih kaitannya dengan pembukaan dari menuntut ilmu. Yang pertama,